Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lira Pelini dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang permasalahan pokok ilmu ekonomi untuk melengkapi tugas konsep dasar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Zulafdal MPD dan Bapak Farendri Jasrio SPD MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, permasalahan pokok ilmu ekonomi. Permasalahan pokok ilmu ekonomi terletak pada kelangkaan, sehingga timbullah 3 pertanyaan. Yang pertama, what? Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya? Yang kedua, how? Bagaimana cara barang tersebut diproduksi? Yang ketiga, who? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Dari pertanyaan tadi dapat dijawab. Yang pertama, barang yang akan diproduksi berdasarkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jumlah barang yang akan diproduksi disesuaikan dengan besarnya daya serap dan daya beli masyarakat terhadap barang tersebut. Pertanyaan kedua, barang tersebut dapat diproduksi dengan cara tradisional seperti bercocok tanam, memelihara ternak, langsung diambil dari alam, dan ada cara modernnya seperti industri pengolahan, rekayasa genetika, misalnya pertanian dengan cara cangkokan dan bibit unggul. Contoh lainnya seperti peternakan dengan cara kawin silang. Pertanyaan ketiga akan dijawab, barang tersebut diproduksi untuk masyarakat. Produsen harus menyesuaikan produksinya sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya tentang model ekonomi. Model ekonomi merupakan pernyataan formal dari suatu teori ekonomi yang sering diapresiasikan sebagai hubungan matematis antar berbagai variabel dalam model. Contohnya, gambaran hubungan permintaan dan penawaran ikan dalam suatu pasar. Tujuan model ekonomi yaitu memberi petunjuk tentang bagaimana agen rasional berperilaku atau bagaimana ekonomi bekerja. Materi selanjutnya yaitu definisi ilmu ekonomi. Menurut Alfred Marshall, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa. Ilmu ekonomi secara luas meliputi cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan membagikan hasil produksi pada individu dalam kelompok. Perubahan cara produksi dan distribusi pendapatan dari waktu ke waktu, dan efisiensi sistem perekonomian. Ilmu ekonomi mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Materi selanjutnya yaitu variabel dalam ilmu ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, variabel adalah faktor yang dapat berubah dan mempengaruhi kebutuhan serta hasil ekonomi. Meliputi yang pertama, harga, mengacu pada nilai yang diperlukan untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua, kuantitas, jumlah barang atau jasa yang tersedia atau diminta di pasar. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, mengukur kenaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam periode tertentu. Yang keempat, inflasi, peningkatan harga barang dan jasa yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Yang kelima, tingkat bunga, biaya pinjaman uang yang mempengaruhi keputusan investasi dan pengeluaran. Baiklah, materi selanjutnya tentang pelaku-pelaku ekonomi. Ada konsumen dan produsen. Konsumen dan produsen adalah 2 pelaku ekonomi yang saling berkaitan dan menguntungkan dalam kegiatan ekonomi. Perannya yaitu konsumen. Ia merupakan pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, produsen. Ia merupakan pelaku ekonomi yang menyuplai kebutuhan konsumen dengan memproduksi barang dan jasa.
Selain konsumen dan produsen, pelaku ekonomi yang lainnya seperti distributor, yang mana distributor berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah berperan sebagai konsumen, produsen, dan distributor. Yang ketiga rumah tangga luar negeri. Ia berperan dalam hubungan kerjasama dengan negara asing seperti dalam perdagangan, ketenaga kerjaan, dan permodalan. Yang keempat lembaga keuangan, yaitu segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Kesimpulannya yaitu, ilmu ekonomi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pelaku ekonomi, konsumen, dan produsen berinteraksi dalam menghadapi kelangkaan sumber daya. Melalui model-model ekonomi, kita dapat menganalisis perilaku mereka serta dampak dari kebijakan ekonomi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami variabel-variabel kunci seperti harga, pendapatan, permintaan, dan penawaran, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam konteks ekonomi sehari-hari. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.